Engkau ya Adonai, Raja semesta alam, yang menjadikan langit dan bumi, yang membangkitkan roh, tubuh, dan jiwa kami di pagi ini. Kami mengucap syukur ya Adonai, karena kami tahu hanya di dalam Engkau ada ketenangan yang sejati. Hanya di dalam Engkau Bapa kami boleh menikmati kasih yang besar. Terima kasih Bapa, kami bersuka cita di dalam Engkau. Kami tahu Bapa, banyak hal yang boleh kami lalui dalam hidup kami sepanjang 1 minggu ini. Tapi kami percaya sampai saat ini kami ada karena kemurahan Adonai Elohim dalam kehidupan kami. Karena itu kami mau Bapa, untuk kami boleh datang di hadirat-Mu. Kami boleh bersama-sama merayakan Mikra Kodes-Mu di tempat ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama Bapa, menikmati kasih setia Adonai yang terus menuntun kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin dalam perjalanan. Kiranya Bapa tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kekurangan satu apapun ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sebab Tuhan baik dalam kehidupan kami. Ampunkan untuk setiap dosa dan pelanggaran kami Bapa, agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Dari setiap perkataan, pikiran kami, hal-hal yang tidak berkenan dari hidup kami Bapa, kiranya Engkau menguduskan kami, sehingga roh, tubuh, dan jiwa kami boleh ditenangkan, dan kami boleh datang memuji Engkau Bapa, memuliakan Engkau dengan benar hati yang tulus, dan Engkau yang menguduskan kami dan melayangkan kami. Terima kasih ya Adonai yang besar. Haleluya. Terima kasih kami mau memuji Engkau Bapa. Haleluya. Mulialah Engkau Bapa. Haleluya. Engkau baik.
percaya ada sukacita dan kemenangan bagi kita. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita beria-ria di dalam Tuhan. Haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi kita katakan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Di dalam bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur Benarlah Bapa, bagimu-lah segala pujian, hormat dan kemuliaan untuk selama-lamanya.
Terima kasih untuk setiap anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa. Mungkin terkadang kami merasa kami disisihkan oleh dunia ini. Mungkin kami merasa kami dijauhkan dari dunia ini. Tapi kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Adonai Elohim yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya, yang akan terus menuntun kehidupan kami kepada setiap kebenaran-kebenaran yang Kau tetapkan bagi kami, Bapa. Kami bersyukur untuk anugerah yang besar, dan kami mau beria-ria memuji Tuhan, memuji Adonai Elohim yang hidup dan kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus HaMasiah, Tuhan yang hidup. Haleluya, kasih-Mu selamanya Bapa. Haleluya, bersyukur Bapa. Haleluya. Hingga dalam hidup menghiasi hati dan jiwaku,
Sion akan keluar Torah dan firman Adonai dari Yerusalem. Diberkatilah dia yang memberikan Torah kepada umatnya Israel dalam kekudusannya. Dia yang memberkati leluhur kita Abraham, Ishak dan Yakub. Kiranya dia memberkati Pak Parno yang telah datang untuk menghormati Tuhan dan Torah. Kiranya yang kudus, diberkatilah dia memberkati Pak Parno dan keluarganya, dan mengirimkan berkat dan kemakmuran dalam segala pekerjaan tangannya. Amin. Baruk ata Adonai Hamepura leolam baik. Baruk ata Adonai Elohenu melek haolam. Aser pahar panu mikol ha amin. Penatun lanu toratu. Baruk ata Adonai noten hatorah. Diberkatilah engkau Adonai Tuhan kami, penguasa alam semesta yang telah memilih kami dari antara bangsa-bangsa dan memberikan kami Torah. Diberkatilah engkau Adonai yang memberikan Torah. Bereshit 44 ayat 18 sampai dengan 20. Payikan elap Yahuda payumer pinpi Adonai yedabar apeka dabar beatne Adonai PL Yisar apka beateka kiemuka keparo Adonai Jaal et abadab lamor haseh lekem et ohah payomer et Adonai yeslanu ab yaken payelek spukin katan peakik met payiter uladapo le amo paapik ahapo. Bereshit 44:32 sampai 34. Ki Afrika Arab et hamaan min apilamor imlemo apinu eleika peheter lepi kol hamayim paheta yesab al Afrika lekhat hanaar epet leadone pahanaar yaal im ekhab kiheye elipi pahanaar elienu iti ben era para aser yimsak et api. Kejadian 44 ayat 18 sampai dengan 21. Lalu Yahuda mendekat kepadanya dan berkata, "Ya Tuanku, izinkanlah hambamu berbicara sepatah kata di telinga Tuanku, dan biarlah amarahmu tidak menyala terhadap hambamu, karena engkau adalah seperti Fir'aun sendiri." Tuanku telah menanyai hamba-hambamu ini dengan berkata, "Apakah ada padamu seorang ayah atau seorang adik?" Dan kami berkata kepada Tuanku, "Kami masih memiliki ayah yang sudah tua dan seorang anak bungsu di hari tuanya yang saudaranya sudah mati, dan ia ditinggal ibunya sendirian, dan ayahnya sangat mengasihinya. Lalu engkau berkata kepada hamba-hambamu, bawalah ia kepadaku supaya mataku melihatnya." Kejadian 44 ayat 32 sampai 34. Sebab hambamu ini telah menjamin anak muda itu kepada ayahku sambil berkata, "Jika aku tidak membawanya kembali kepadamu, maka aku akan berdosa terhadap ayahku selama-lamanya. Dan sekarang tolonglah, biarlah hambamu ini tinggal di sini menggantikan adikku menjadi budak kepada tuanku, dan biarlah anak muda itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab bagaimana aku dapat pulang kepada ayahku sementara anak muda ini tidak bersamaku, agar jangan sampai aku melihat kesusahan yang akan menimpa ayahku." Baruk atah Adonai elu melek haolam asar natan lanu torat emet bek haya olam natan petokenu. Baruk atah Adonai noten hatorah. Diberkatilah engkau Adonai Tuhan kami, Raja semesta alam, yang telah memberikan Torah yang benar kepada kami, yang memberikan hidup kekal di dalam diri kami. Diberkatilah engkau Adonai yang telah memberikan Torah. Vezot haTorah asher sham Mose lifnei bnei Israel al pi
Torah yang diberikan kepada anak-anak Israel atas perintah Adonai melalui tangan Mose. Berkata Tuhan memberkati Yusuf pada saat dia di penjara. Jadi saya nggak kebayang ya 10 tahun di penjara ya. Sedang kita aja kadang-kadang kalau orang yang nggak mager maunya tiap hari keluar dari rumah, atau misalnya ada yang orang rumahan maunya di rumah tapi pasti harus keluar ya. Tapi ini di penjara 10 tahun ya. Jadi kalau kita bayangkan Yusuf, saya juga membayangkan renungan, wah itu udah kunci lah, istilah orang sekarang udah nggak bisa kemana-mana 10 tahun di satu tempat yang rutinitasnya seperti itu. Dan kita melihat kondisi itu udah tidak ada yang jalan keluar ya, karena hukuman yang cukup panjang. Tapi Tuhan menolong waktu itu memang Tuhan memberikan juru roti dan juru minuman. Waktu itu juru minuman yang akhirnya ditetapkan dan juru roti akhirnya digantung, itu juga karena mimpi daripada dua juru minuman ini yang diterjemahkan oleh Yusuf dan benar ya. Akhirnya juru minuman mengucap syukur, tetapi dia melupakan Yusuf ya. Jadi Yusuf tetap di dalam penjara ditambah 2 tahun Bapak Ibu. Jadi kurang lebih 12 tahun. Dan yang menolong daripada Yusuf karena Tuhan sendiri ya. Tuhan memberikan firman, Tuhan memberikan mimpi melalui Firaun ya. Artinya di sana dikatakan mimpinya akan ada lembu yang tambun yang dimakan 7 lembu tambun dimakan oleh 7 lembu kurus, kemudian juga bilur-bilur 7 bilur-bilur yang gemuk akhirnya dimakan oleh 7 bilur-bilur yang kurus. Dan itu kita lihat bahwa Tuhan memberikan karunia kepada Yusuf untuk menerjemahkan, dan itu kejadian. Dan melalui kisah ini akhirnya Yusuf diangkat Bapak Ibu, diangkat menjadi istilahnya orang nomor 2 ya. Kalau sekarang sih ya mungkin wapres ya. Jadi orang nomor 2 yang berkuasa atas bangsa Mesir ya. Jadi ini luar biasa, karena kalau kita lihat bangsa Mesir ini sangat sangat bertolak belakang dengan bangsa Ibrani. Karena bangsa Mesir kalau kita lihat dia menyembah berbagai dewa, dan ada satu dewa yang dia sembah yaitu lembu ya, lembu jantan. Dan itu sangat kekejian bagi, dan kita lihat juga kalau di ayat-ayat berikutnya, kekejian bagi Mesir kalau dia melihat gembala domba, karena domba itu sebagai dewa bagi si Mesir, sedangkan bangsa Israel itu mengembalakan domba. Sehingga inilah menjadi kekejian bagi bangsa Mesir kalau mereka melihat bangsa Israel, bangsa Ibrani, karena mereka mengembalakan daripada dewa-dewa mereka. Dan itu yang membuat terbalik ya, orang Ibrani akhirnya memimpin Mesir. Dan Firaun sendiri yang mengatakan bahwa semua kuasa dan juga istilahnya sekarang manajemen daripada kelaparan ini dihandle langsung oleh Yusuf ya. Jadi ini luar biasa yang kita lihat Yusuf jadi selama 12 tahun menderita, akhir Tuhan balikan menjadi dia penguasa. Jadi di Faikas ini artinya dan ia mendekat. Jadi kelaparan itu sudah kejadian, dan akhirnya bangsa Israel ingin mendapatkan makanan, dan ini juga terjadi kepada anak-anak Yakub. Jadi waktu itu 10 orang anak Yakub, bukan 10 berarti ya 10 ya, 10
pergi ke Mesir, dan mereka mendapat informasi bahwa Mesir kaya akan kaya akan makanan, makanya mereka pergi ke sana. Jadi waktu itu 10 orang ini pergi, dan kita lihat di sana bahwa Yusuf tidak dikenali oleh abang-abangnya, ya, tidak dikenali oleh saudara-saudaranya. Jadi waktu itu Yehuda berkata bahwa kami adalah bangsa Ibrani, bangsa Israel. Ayah kami sudah tua dan kami ber-12, satu orang sudah tiada, dan adik kami Benyamin itu masih ada di sana. Dan waktu itu mereka tidak mengenali Yusuf. Dan ceritanya si Yusuf ini ingin menyelamatkan mereka dan menguji mereka, ya, artinya menguji abang-abangnya, apakah abang-abangnya ini masih memiliki pikiran jahat, pikiran yang kurang baik buat keluarganya. Jadi waktu itu dia menginginkan bahwa Benyamin itu harus ikut, untuk kembali pada saat kedua kali. Dan ini yang membuat Yehuda pada saat dia mengirim 10 anaknya, dia mengatakan bahwa dia tidak mengizinkan Benyamin ikut karena dia trauma kepada Yosef, ya, karena Yosef sudah tiada, dan dia beranggapan bahwa takut kejadian ini boleh terjadi buat Benyamin. Karena itu dia tidak membawa Benyamin berangkat. Dan ini yang menjadi ujian bagi abang-abangnya, ya, karena kalau kita lihat dalam keluarga memang ada yang dikasihi, ya. Karena kalau kita kebetulan saya juga anak kedua, ya, dari 6 bersaudara. Jadi ada 6 laki-laki semua, dan pasti ada salah satu yang dikasih oleh orang tua saya. Jadi saya memiliki adik yang kelima dan keenam, karena mereka itu kebetulan lahirnya di tanah Jawa, bukan tanah Jawa, ya, semua di tanah Jawa, ya. Kami lahir di Jakarta berempat, orang tua saya berdua akhirnya pindah ke Cirebon, dan lahirlah adik kami yang nomor 5 dan 6. Jadi memang ada kasih yang berbeda, bukan berbeda, ya, ada kasih yang cenderung ada buat adik-adik kami terakhir. Dan ini juga yang kejadian di Yehuda, Yakub terhadap Benyamin dan Yusuf. Jadi artinya yaitu belas kasihan orang tua, ya, karena kita nggak bisa mengaturnya bahwa seadil-adilnya kita sebagai orang tua pasti, ya, kita pasti memiliki hati yang adil. Tapi ada belas kasihan yang Tuhan berikan kepada orang tua untuk mengasihi anak-anak yang dipilihnya. Dan Tuhan menetapkan Rahel sebagai istri yang dikasih daripada Yakub, dan dia mengasihi anak-anaknya. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa Yakub menahan Benyamin untuk tidak pergi, dan dia merasa takut kehilangan karena dia sudah kehilangan Yusuf. Dia merasa kalau dia kehilangan Benyamin, dia katakan, aku ada di ujung masa hidupku, artinya aku akan masuk pada kematian. Dan itu yang membuat ujian itu boleh terjadi. Dan Yosef melihat ini dan dia menguji kepada saudara-saudaranya. Jadi pada waktu dia balik, itu memang diisi daripada pundi-pundi daripada keluarganya, dan uangnya juga disuruh dikembalikan, tidak diberikan. Dan waktu itu si Yakub kaget karena
uang sudah disiapkan, tapi mereka ditambah lagi dengan barang-barang yang ada ya, dan itu yang dialami. Dan akhirnya kelaparan ini terus berjalan dan mereka harus kembali ke Mesir dikarenakan Simeon ya. Kalau kita lihat Simeon itu ditahan dan dia harus mengambil Simeon dengan syarat Benyamin harus ikut. Jadi singkat cerita Benyamin akhirnya ikut, dan singkat cerita dia juga tidak mendekati Benyamin, dan akhirnya diuji ya. Akhirnya diuji lagi, ada satu piala perak yang menjadi kebanggaan daripada Yusuf, dan dia menaruh piala itu ditaruh di tempatnya Benyamin, dan akhirnya Benyamin mendapat celaka ya. Dan inilah awal dari kisah daripada Vaigas. Jadi kalau kita lihat, nah ini kita lihat di sini, Vaigas Elau Yehuda Wayomer Biadoni Yadaber. Nah ya, ini jadi ini ayat yang tadi sudah dibacakan Pak Parno. Jadi kalau kita lihat lagi di di Beresit akar katanya ya. Jadi sebelumnya ya, ini akar kata dari Vaigas yaitu nagas, artinya mendekat, mendatangi satu sama lain, dan dalam bahasa Inggrisnya to approach one another. Jadi kata dasar dari Vaigas nagas ya, nagas artinya. Kalau kita lihat di selanjutnya dikatakan dari Cikunia disebutkan approach him face to face, seeing that he could not remove every official surrounding Yusuf and Joseph did later on, he had no choice but to approach him face to face. Dari Cikuni. Jadi pada saat itu kondisinya Yosef tidak bisa lagi didekati ya. Artinya Yosef sudah dikawal oleh para pengawalnya, dan itu membuat tidak ada pilihan lagi bagi Yehuda untuk bisa mendekati secara face to face ya. Jadi kalau di Kejadian 44, Beresit 44 ayat 18, Yehuda membela Benyamin. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, mohon bicara Tuanku, izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada Tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini, sebab Tuanku adalah Firaun sendiri. Jadi kalau kita lihat dari ini Vaigas juga dari Or Hakamin. Jadi kalau kita bisa back, di sini dikatakan bahwa kejadian berbalik Bapak Ibu. Tadinya Yehuda merasa saudara-saudara kita untuk kita bisa untuk Amengkut ini juga sebenarnya ini kalau dari Talmud ya, ini kenapa lebih banyak membahas dari tempat lain ya, karena kita harus mengerti definisi dari berbagai sumber rabbinik. Jadi kalau arifut ini dikatakan kalau kita melihat saudara kita tidak melakukan misalnya Torah ya, sesuai Torah, kita merasa kita juga bersalah Bapak Ibu. Jadi kita melihat saudara kita tidak sesuai dengan firman, itu juga kita ada di dalam lingkaran daripada keadaan itu. Dan ini yang Tuhan ingin tegaskan kepada kita.
kita itu tidak bisa lepas dari komunitas ya. Artinya ini yang Tuhan berikan kepada Israel contoh ya. Jadi artinya saat kita melihat ya teman ataupun bapak ibu yang sedikit malas untuk ibadah lagi ya, sebenarnya bagian kita untuk terus memberikan spirit ya, semangat, memberikan nasihat. Karena kalaupun mereka juga tidak melakukan, itu seperti berbalik ya, itu menjadi dosa bagi kita juga. Artinya di sini they are punished for each other sin which teaches that all Jews consider guarantor responsible for one another. Artinya ini yang menjadi bagian kita ya, kita mendapat contoh yang baik. Artinya ya kita harus melakukan arefut ya Bapak Ibu, arefut. Kemudian tadi udah ayat 44 18, kemudian di Beresit 44 ayat 30 di sini dikatakan, maka sekarang aku datang kepada hambamu ayahku dan tidak bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia. Jadi kalau kita lihat kenapa Yakob ini sangat sayang kepada Benyamin, kalau kita lihat di sini. Oke, next. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahasanya tadi ya, sebelumnya itu ada kata kesurah. Jadi kesurah itu artinya terkoneksi ya. Jadi maka sekarang apabila aku datang kepada hambamu ayahku dan tidak ada bersama-sama dengan kami, anak itu maksudnya, padahal ayahnya tidak dapat hidup tanpa dia. Artinya kalau di sini Kesura ini kalau hitungan gematrianya itu 616 dan itu match dengan Torah ya. Jadi kalau kita pelajari bahasa Ibrani ada kata-kata, ada huruf-huruf yang memiliki angka dan ini sesuai gematrianya. Artinya Yakob mengajarkan Torah kepada Benyamin sehingga jiwa mereka terkoneksi ya. Jadi inilah yang membuat Nesama, artinya Nesama itu jiwa daripada Benyamin, jiwa daripada Yakub itu terkoneksi yaitu dengan Torah. Di sini saya ambil dari Menachem Mendel of Quotes. Di sana katakan Torah is the language that unifies Jew of past, present, and future generation. Artinya Torah ini itu berlaku baik sebelum, sekarang, dan sesudah generasi ya. Dan itu yang menjadi kekuatan kita. Ternyata Benyamin dan Yakub itu memiliki koneksi, dan koneksi itu adalah melalui Torah. Ini juga kita bisa lihat di Yohanes 14 ayat 2. Kalau kita kembali ke Perjanjian Baru, itu juga kita lihat koneksi daripada Yesua. Saya akan bacakan di Yohanes 14 ayat 20. Di sana dikatakan, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya kita terkoneksi di dalam Yesua Masiah, dan Yesua Masiah berkata bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kita juga terkoneksi kepada Bapa. Oke, itu mengenai arefut. Next. Oke, dan ini yang Tuhan ingatkan kepada kita ya. Artinya ya ini tidak menjadi slogan buat kita. Sini dikatakan di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Jadi apa action plan, artinya output dari kita arefut, yaitu saling mengasihi Bapak Ibu.
Artinya Tuhan ingatkan kepada kita di sini di Roma 12 ayat 10, ya kita harus saling, ya. Ini dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Artinya nggak tua ke muda, muda ke tua, ya. Tuhan katakan di sini, Rasul Paulus katakan, ya, kita harus mendahului dengan memberi hormat. Itu yang menjadi hal yang harus kita ingat. Kemudian Tuhan juga memberikan perintah, dan ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus, Saul, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi aku juga tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi tetap Tuhan mengajarkan kita harus memiliki kasih yang membuat kita benar-benar sebagai anak-anak Bapa. Agape. Kasih agape, ya, benar, Bang Sinaga. Oke, yang kedua saya mau berkorban, itu sudah dibahas, ya. Mesirut nefes artinya mau berkorban, dan ini luar biasa. Artinya dikatakan di sini Kejadian 4:43, Yehuda mau memiliki hati yang mau berkorban. Artinya ya tadi dia udah istilahnya udah tidak ada kata mundur lah, dia harus berhasil. Dan ini mau berkorban ini juga dilakukan oleh Yesus. Di sini dikatakan Yohanes 10 ayat 17-18, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan dan berkuasa mengambil yang kembali. Itulah tugas yang keterima dari Bapakku. Artinya Yesus juga memberikan contoh, dia juga mau berkorban. Next, oke. Ini yang mungkin juga kita bahas sedikit, ya, Bapak Ibu. Midah, keneket midah artinya apa yang dipurkan kepada kita itu juga akan terpurkan kepada kita. Di sini ukuran untuk ukuran. Midah, keneket midah. Jadi artinya saat kita memberikan perbuatan baik pasti dibalas kebaikan. Ini adalah prinsip dasar, ya. Tuhan juga katakan apa yang kamu lakukan itu juga akan kembali kepadamu. Ini Tuhan ingatkan kita untuk kita juga melihat bahwa sini katakan God's deal with man measure for measure, because Yehuda had sold Joseph into slavery. He was now compelled to offer himself to Joseph as a slave. Artinya waktu itu Yehuda menjual Yosef untuk menjadi hamba, tapi sekarang dia berbalik, Yosef menjadi tuan bagi Yusuf, ya. Artinya ini dikatakan midah, keneket midah, ya, as a self, ya, slave, ya, slave as a slave. Ini Tuhan ingatkan kepada kita. Dan ini yang ayat 45, Yosef memperkenalkan dirinya di sini. Karena Yosef sudah tidak tahan lagi, ya Bapak Ibu. Artinya pada saat Yehuda membela Benyamin, dia sudah tidak merasa tahan lagi. Tapi di ayat 45 ayat 1, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Jadi kalau kita lihat di sini, saya coba mencari, ya, kenapa kok semua orang yang ada di sana disuruh keluar kecuali saudara-saudaranya. Artinya
Di sini Yusuf juga memiliki hati yang luar biasa. Artinya dia menjaga kehormatan saudara-saudaranya. Dia tidak ingin orang Mesir mendapatkan ya sesuatu. Artinya dia tidak ingin saudara-saudara itu merasa dipermalukan di hadapan orang Mesir. Jadi kenapa di sini dikatakan suruhlah keluar semua orang dari sini, dan itu yang dari Midras saya kutip bahwa Yosef had said to himself, dia katakan bahwa ini I would rather die than send my brother before the Egyptian. Artinya saya saudara saya, dan ini juga yang menjadi peran daripada Yesua di Lukas 23:34 dikatakan, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Jadi kalau kita lihat di sini kita lihat bahwa Yosef sama Yeshua Mashiach itu adalah hal yang ada nubuat ya. Artinya Yosef menubuatkan hal tersebut untuk Yeshua Mashiach. Jadi kalau kita sama-sama tahu bahwa ada dua Mesias yang kita imani, yaitu Mesias Ben Yosef, yaitu Mesias yang menderita, dan Mesias Ben David, Mesias yang memerintah. Jadi ada dua Mesias, dan ini yang menjadi sesuatu yang perlu kita imani, karena kalau teman-teman gereja bangsa-bangsa mengatakan bahwa selalu menitik beratkan pada Mesias Ben Yosef, Mesias yang menderita, dan tidak menitik beratkan kepada Mesias Ben David. Mesias Ben David artinya Mesias yang memerintah, dan ini yang ditunggu oleh saudara kita Israel. Dia menunggu Mesias Ben David, artinya dia tidak korelasi terhadap terhadap Mesias Ben Yosef. Dia tidak merasa memiliki Mesias itu tidak perlu menderita, dan ini yang menjadi tugas kita sebagai bangsa-bangsa, untuk terus kita melihat bahwa kita menantikan Mesias Ben David ya. Kita menantikan Mesias yang akan memerintah, dan itu akan dibahas di Haftarah. Jadi saya sudah masuk ke Haftarah. Kita bahas sedikit di Haftarah kita, walaupun kita nggak bacakan itu di Yeskiel 37 ayat 15 sampai 28 ya. Oke, mungkin bisa next. Saya sedikit ya, ini rekonsiliasi antara Yehuda dan Yosua. Kemudian ya Yehuda bersama ayahnya Yakub sementara Yosua sebagai raja Mesir, sehingga diibaratkan Yehuda anak Israel melawan raja Mesir. Oke, next. Ini tadi saya sebutkan Yehuda merujuk kepada Mesias Ben David, sedangkan kerajaan Efraim merujuk kepada Mesias Ben Yosef. Kemudian next. Ya, oke, next. Nah ini kalau kita lihat sebelum saya membacakan Haftarah ini, di Yesaya 65 ayat 25 dikatakan, serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada orang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Di sini saya sebutkan bahwa Yehuda dilambangkan dengan singa, Yosef dilambangkan dengan lembu. Jadi kalau kita lihat setelah Raja Salomo, itu Israel terbagi menjadi dua, yaitu Israel Utara dan Israel Selatan. Jadi 10 suku itu ada di Israel Selatan yang dipimpin oleh Yosef, Efraim, dan 2 suku yaitu Yehuda dan Ibrahim itu ada di Israel Utara, dan itu yang disebut kerajaan Israel Utara. Dan kalau kita lihat kenapa
Yehuda itu dilambangkan singa, itu menandakan bahwa ya kalau kita lihat ada pelang juga tadi jual lagu ya, dialah singa dari Yehuda, itu melambangkan pada Yesua sendiri. Dan Yosef Efraim itu dilambangkan dengan lembu. Jadi kalau kita lihat kenapa mereka terpecah, dan kalau kita lihat silsilah lagi ternyata Mesias ben David dan juga yang sudah dilalui itu Mesias ben Yosef itu dilahirkan daripada keturunan Yehuda. Yesua Masya dilahirkan dari garis keturunan daripada Yehuda. Kalau kita lihat ini saya ada gambar next. Ini singa itu kerajaan Israel, dan lembu ya kerajaan Israel utara, selatan itu Yehuda sorry. Dan ini ada sedikit mengenai Amos ya, dikatakan di sini. Saya baca sedikit mengenai Amos. Amos 9 ayat 13 ya, dikatakan di sini yang sebab sesungguhnya aku memberi perintah dan aku mengiraikan kaum Israel di antara segala bangsa. Sorry ini aku baca ya, Amos 9 ya, ayat 13. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur, penabur benih, gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Jadi kalau kita lihat di sini Mesias ben David itu mendekati ben Yosef. Jadi kalau kita lihat, kalau petani itu kan sebelumnya membajak dulu baru menuai ya. Jadi kemudian setelah dituai baru ditaburkan benih. Jadi kita lihat di sini Mesias ben David itu mendekati Mesias ben Yosef. Artinya dari perumpamaan tadi bahwa Yosef didekati oleh Mesias ben David. Jadi ini ada di Amos 9 ayat 23. Ya, saya bacakan untuk Haftarah di Yeskiel 37 ayat 16 sampai 17. Mungkin sampai panjang ya, 28. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai engkau manusia, ambillah sepotong papan dan tulis di atasnya untuk Yehuda dan orang-orang Israel yang bersekutu dengan dia. Kemudian ambillah papan yang lain dan ditulis di atasnya untuk Yusuf, papan Efraim, dan seluruh kaum Israel yang bersekutu dengan dia. Gabungkanlah keduanya menjadi satu papan, sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu. Maka kalau teman-teman sebangsamu bertanya kepadamu, tidakkah engkau bersedia memberitakan kepada kami apa artinya ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Elohim. Aku mengambil papan Yusuf yang di dalam tangan Efraim beserta suku-suku Israel bersekutu dengan dia dan menggabungkan dengan papan Yehuda, dan aku akan menjadikan mereka satu papan sehingga mereka menjadi satu dalam tanganku. Dan sedang kau menulis papan-papan yang kau tulis itu di dalam tanganmu di hadapan mereka, katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Elohim, sungguh aku menjemput orang Israel dari tengah-tengah bangsa kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel. Dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan diri dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan, atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dan dengan mana mereka berbuat dosa, dan mentahirkan mereka sehingga mereka menjadi umatku dan aku akan menjadi Elohimnya. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semua akan menjadi satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturan dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Jadi ini adalah unity daripada Mesias ben Yosef di Haftarah kita, bahwa tidak ada lagi perpecahan di Israel ya.
Jadi ini yang dirindukan kalau Israel terbagi atas ortodok, terbagi atas mesianik, terbagi atas lagi versi Israel lain, tapi Tuhan janjikan di Yeskiel di antara kita bahwa Tuhan akan menjadikan satu bangsa. Tuhan akan menjadikan satu bangsa. Dan kalau kita lihat di Yeskiel ini ditulis setelah Daud, dan ini luar biasa di ayat 30, bukan 30, di ayat 24. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturan. Jadi kalau kita lihat sini, maka hambaku Daud, dan ini merefleksikan bahwa yaitu Yesus sendiri yang akan memerintah di 1000 tahun ya, yang sudah sering kita dengar bahwa kalau kita lihat di sini, saya juga baca maka hambaku Daud, padahal Yeskiel itu sudah ditulis melewati Raja Daud ya, tapi kenapa di sini dikatakan mereka akan mempunyai satu gembala, dan gembala itu merefleksikan Mesias Ben David. Jadi ini yang menjadikan kita boleh bersukacita kalau kita sudah mengenal Mesias Ben Yosef, dan kita hanya menanti Mesias Ben David, Mesias yang memerintah. Itu di Haftarah. Kalau Haftarah tadi ya sudah di sini dikatakan di Yeskiel 37 ayat 19 itu sudah. Kemudian saya ambil dari Senawan Sadik, tidak ada orang satupun orang benar, tapi siapakah orang sadik itu adalah dua kombinasi daripada dua Mesias. Ini saya ambil dari Rabi Natap besok. Jadi ini yang menjadikan kita boleh bersukacita kalau kita sudah ada dalam rencana Tuhan ya. Oke, itu ya ini sedikit kenapa kita perlu Mesias Ben Yosef ya. Kalau bangsa saya sendiri belum mengakui Mesias Ben Yosef, tapi Paulus di Roma 8 ayat 17 dikatakan, dan jika kita adalah anak maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Elohim, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Mesias, yaitu jika kita ikut menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau saya sadukan kenapa Mesias Ben Yosef itu perlu, dan teman-teman Israel tidak mengakuinya, dan ini kita lihat di Roma 8:17, ternyata kita harus ikut menderita ya bersama-sama dengan Dia supaya kita dipermuliakan, dan ini sahih bahwa Mesias Ben Yosef sudah melaluinya. Oke, saya rasa itu yang mungkin menjadi berkat buat kita. Saya akan resume ini Yosef, pemeran Mesias Ben Yosef. Ini adalah pola Yosef sama pola Yesua. Yosef dibenci saudara-saudaranya, Yesua dibenci oleh bangsanya, bangsa Yahudi. Yosef dibuang di dalam lubang, Yesua dikubur dalam gua. Yosef dicobai oleh istri Potifar, Yesua dicobai oleh iblis. Yosef dijual 20 sikal, Yesua dijual 40 sikal. Umur 30 tahun menjadi orang nomor 1 di Mesir. Yesua juga memulai pelayanan di usia 30 tahun. Yesua menjamu makan saudara-saudaranya. Kemudian Yesua melakukan perjanjian akhir, juga perjamuan akhir dengan murid-muridnya. Pak, itu Yesua dijual 30 atau 40? Oh ya, sorry, ini koreksi ya, benar-benar Bang Sinaga. Ini saya belum koreksi, 30 ya. Terima kasih koreksinya, 30 sikal perak. Oke, ini penyelamat generasi dan kawan-kawan. Oke, terima kasih ya Bang Sinaga. Ini resumnya, pola Yesua dan Yosef itu sudah sama. Dan kalau kita lihat juga Yesua diterima oleh Mesir, Yesua diterima bangsa-bangsa, jadi dia tidak diterima oleh bangsa sendiri.
ini ada 6 juta jiwa orang Yahudi terima Yesua. Ini ada 1 miliar Kristen ya, sama Katolik ya, artinya yang percaya pada Yesus. Yesus menggunakan baju Mesir sehingga saudara-saudaranya tidak mengenali Yesus mengenai jubah bangsa-bangsa. Jadi dia juga tidak dikenali oleh bangsa Yahudi sendiri, bangsanya. Dan ini akan digenapi saat Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Kenapa itu juga merefleksikan pada Yosef. Yosef akhirnya memperkenalkan dirinya pada pertemuan yang kedua. Pada pertemuan ke-1 Yosef tidak memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, tapi pada saat yang kedua dia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudara. Ini melambangkan Yesus juga akan memperkenalkan dirinya pada saat dia datang kepada bangsa Israel, dan itu sudah digenapi oleh Yosef. Dan kenapa pola Yosef dengan pola Yesus? Dan terakhir kita akan mendapatkan kepenuhan bangsa-bangsa. Ya, itu yang tadi dikatakan di Haftarah bahwa Yesus akan lambat ya Bang, akan telat datang, mungkin tidak berlambat-lambat untuk kedua kali jika Israel tidak menyambutnya ya, Israel tidak bersatu. Dan itu menjadi doa kita bersama. Kemudian kedua, next, bangsa-bangsa akan penuh, itu baru Israel akan penuh. Itu di Roma 11 ayat 24. Saya akan bacakan bahwa ternyata kita bangsa-bangsa dulu harus mengalami kepenuhan, baru saudara kita juga akan menjadi penuh. Itu diambil dari Roma 11 ayat 24, dikatakan, saya akan bacakan. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon jatun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada zaitun yang sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Artinya kita sudah dicangkokkan dan kita imani ya, bangsa-bangsa akan penuh, baru Israel akan penuh. Artinya saat bangsa-bangsa penuh, ya kita kembali kepada Torah. Dan satu, kita percaya bahwa Yesus Masias sebagai Mesias kita. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan Paiskas. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu. Biarlah Roh Kudus sendiri yang memberikan kami pewahyuan untuk firman Tuhan. Dan kami percaya biarlah kami boleh bertekun dan juga memiliki hati yang terus mencari kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh dikuatkan sepanjang minggu ini, sepanjang kami melangkah di hari-hari ke depan. Dan kami percaya kekuatan daripada Roh Kudus yang mewahyukan setiap kelemahan-kelemahan kami dalam memahami firman Tuhan, memahami Torah, itulah yang kami rindukan dan kami mohon pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Kau sendiri meneruskan firman itu dalam hati kami masing-masing, dan kami terus memperkaya sehingga itu menjadi bekal kami untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Masias kami berdoa. Amin. Yismeku bemalakuteka Shomre, 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 Shabbat Pekoreone Shabbat Yismoreone Shabbat Mekadesi servingi Shabbat Tulang Yismeku Feitan nego mitu feitas Shabbat Yismeku bemalakuteka Shomre, 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 Shabbat Pekoreone Shabbat Yismeku
Bersukacitalah dalam kerajaan-Mu mereka yang menjaga Syabat dan menyebutnya kesenangan. Dan mereka yang menguduskan Syabat akan bersukacita oleh kebaikan-Mu. Bersukacitalah dalam kerajaan-Mu mereka yang menjaga Syabat dan menyebutnya kesenangan. Hari ini adalah hari pesta dalam roh bagi Israel, dikuduskan dan diberkati oleh-Mu. Bersukacitalah dalam kerajaan mereka yang menjaga Syabat dan menyebutnya kesenangan. Hari yang paling mulia dari antara hari-hari lain, lambang sukacita penciptaan. Kita masuk dalam pembacaan Mazmur, kita membacanya saling berbalasan. Ayat 12 kita membacanya bersama-sama, ayat sisanya kita nyanyikan. Mazmur 92, Mazmur nyanyian untuk hari Sabat, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu ya yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setia-Mu dan kesetiaan-Mu. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus dengan iringan kecapi. Aku bersukacita dengan perbuatanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan sorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Adonai, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh akan mengetahui, orang bodoh akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Sebab sesungguhnya musuh-Mu ya Adonai, sebab sesungguhnya musuh-Mu akan binasa, semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai beraikan. Bersama-sama. Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Sadi kata Marifra, Keres Balvanon, Iske Setulim, Befet Adonai, Behasro Eloheinu, Yafrinu, Od Yenufun, Beseva, Neshenim, Vrananim, Iyu, Leagim, Iasa Adonai, Suri, Velo, Aflatamu, Velo, Aflatamu. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di Bait Adonai akan bertunas di pelataran Elohim kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Adonai itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Mari kita masuk dalam Shema. Bareku et Adonai, Hameforat, Baruch Adonai, Hameforat, Leolam Vaed, Adonai Eloheinu, Adonai
Besarlah Israel, Adonai Elohim kita, Adonai Ehad. Diberkatilah namanya, mulia kerajaannya untuk selama-lamanya. Ve'ahavta et Adonai Elohecha vekol levavka uvekol nafseka uvekol memodecha vehayu hadvarim ha'el asher Eloki mitzavekha hayom alevavekha vesinatan levanecha venibatam bam besiftecha bebetecha uflektecha badelek ufsarbecha ufkumecha ufsartam leot aliadecha vehayu letotavot be'enecha uktaftam al mezuzot betecha ufisarecha leman tiskeru veasitem eto misbotai vehitem kedosim leloehem ani Adonai Elohem asher hotzet yehem me'eretz Mitzrayim leyot lahem lelohim ani Adonai Elohem amen. Kami persilakan duduk. Kita masuk dalam doa berkat untuk anak-anak. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari Syabat yang indah ini. Saat ini kami membawa anak-anak kami, bahkan cucu-cucu kami semua ke hadapan-Mu ya Adonai. Baik mereka yang ada di sini ataupun mereka yang berada di tempat lain dalam berbagai macam kegiatan. Kami mohon tangan-Mu yang perkasa dan kuat memberkati, melindungi dan menjaga mereka senantiasa. Membawa mereka kepada sasaran yang tepat yang Tuhan sudah tentukan dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan tolong memagari anak-anak kami agar terus berjalan di jalan-jalan orang benar, memelihara mereka dengan firman-Mu dan menguduskan mereka dengan perintah-perintah-Mu ya Adonai, sehingga mereka boleh menjadi pewaris kerajaan-Mu di masa-masa yang akan datang. Berikan mereka kecerdasan di dalam berbagai-bagai macam hal, sehingga anak-anak kami bertumbuh dan dibedakan dengan anak-anak yang lain. Mereka berprestasi dan jadi saksi yang indah bagi kerajaan-Mu di atas bumi ini. Jadikan mereka seperti anak panah di tangan pahlawan. Jauhkan dari segala jenis penyakit, mara bahaya dan malapetaka, serta hal-hal buruk lainnya. Bawa mereka ke dalam rancangan-Mu, hari depan yang penuh harapan, penuh berkat jasmani dan rohani berlimpah-limpah dari tangan-Mu bagi mereka semua. Untuk anak laki-laki, Yesimka Elohim ke Efraim veki Manase. Kiranya Elohim menjadikan engkau seperti Efraim dan Manase. Engkau akan melupakan masa lalu yang tidak menyenangkan dan akan tetap berbuah sekalipun lingkunganmu tidak mendukung, karena buah-buahmu berasal dari Bapa surgawi. Berkat untuk anak perempuan, Yesimka Elohim, Yesimekha Elohim ke Sarah, Rivka, Rahel, Velea. Kiranya Elohim menjadikan engkau seperti Sarah, Ribka, Rahel, dan Lea. Engkau akan menjadi wanita bijak seperti dalam Amsal 31, menjadi berkat bagi keluarga, jemaat, masyarakat, serta jadi berkat bagi suami dan anak-anakmu kelak. Untuk kedua-duanya, Yevarekeka Adonai Feis Mereka, Yair Adonai Panaveleka Fikuneka, Isa Adonai Panaveleka Feyasem Peleka Shalom. Adonai memberkati engkau dan melindungi engkau. Adonai menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Adonai mengangkat wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya langkah-langkah kehidupanmu terus dipimpin oleh Ruach HaKodes di dalam Yesua HaMasiah. Amin. Kita masuk dalam Tefilat Hatalmidim.
Avinu Seba Samaim Yitkades Simka Tafo Malku Teka Yease Resonka Kiba Samaim Ken Baaretz Etlehem Ukhenu Tenlanu Hayom Uslak Lahnu Alhatenu Kimo Sesulkim Gam Anahnu Lahat Imlanu Fealtevienu Lideni Shahyon Kim Kasyanu Minhara Kileka Hamamlaka Vehage Fura Vehati Feret Leolme Olamim Amin. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam pembacaan Torah. Mari kita naik ke Gunung Adonai, ke rumah Tuhan Yakob, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar Torah, dan firman Adonai dari Yerusalem. Kimit Sion. Kimit Sion, Tetsei Torah. Jalan Tuhan dan firman Tuhan. Di dalam nama putramu Yesus Masiah kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita bahas parasa di hari ini, mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita ikrarkan kita persekutuan kita. 2, 3, 1. Dengan sukacita aku bersekutu dengan junjungan Yesua Masiah, yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan, sumber keselamatan kekal. Seperti carang yang tetap melekat pada pokok anggur, demikian aku tinggal dalam kasih-Nya dengan melakukan segala perintah-Nya. Aku ada seperti yang dikatakannya, aku ada. Aku akan jadi seperti yang dikatakannya, aku akan jadi. Kehidupan yang berbuah lebat bagi kemuliaan-Nya. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan berhasil dalam perintah-Nya. Langit dan bumi akan lenyap, tapi janji Tuhan kekal selamanya. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Sebelum kita membahas parasa, kita ucapkan berkat sebelum membaca Torah. Baru kata Adonai Elohim Melek Haolam Aser Bakar Banu Mikol Hamin Penatan Lanu Etorato Baru kata Adonai Noten Hatorah. Diberkatilah Engkau Adonai Tuhan kami, Raja semesta alam, yang telah memilih kami dari segala bangsa dan bahasa, yang memberikan kami Torah. Diberkatilah Engkau Adonai pemberi Torah. Amin. Ya, Bapak Ibu, sesuai parasa di minggu ini ya, judulnya Vayigas. Jadi kalau kita lihat, kita sudah melewati 3 parasa yang hampir sama ya. Jadi membahas mengenai Yusuf. Jadi waktu Vayeseh, di sana dikatakan dia akan menderita ya, kemudian Miketz, akhirnya En, dan sekarang Vayigas ya. Jadi 3 parasa ini selalu membahas tentang Yusuf. Jadi kalau kita lihat kenapa ibadah kita membahas tentang pengajaran ya. Jadi pengajaran ini akar buat kita untuk kita tahu, akar buat kita untuk bisa berbijak. Karena tanpa akar yang sesuai dengan kebenaran Torah Tuhan, kita sering terombang-ambing. Jadi kalau kita lihat bangsa ini sudah berumur 1200, kalau saya baca yaitu 1200 sebelum Masehi. Jadi kalau sekarang ditambah 2000 sudah hampir 3200 tahun ya. Jadi ini pengajaran yang sudah panjang ya.
sudah cukup tua ya. Tapi kalau kita lihat kenapa Yusuf ini dibahas di 3 parasa yang berkaitan ya, dari kita tahu kita ada 52 minggu, kalau di total memang bisa sampai 54 parasa, dan Yusuf termasuk parasa yang dibahas lebih dari 3 kali. Jadi dalam bahasa Ibrani mereka Yusuf itu disebut dengan Yosef, dan itu yang mendasari ya kenapa Yusuf sebagai contoh ya, role model yang boleh kita lihat, karena saat dia dipilih itu kita lihat kisahnya waktu itu dia mendapat mimpi ya Bapak Ibu, mendapat mimpi. Jadi kalau bahasa anak-anak sekolah minggu harusnya apalah mimpi Yusuf. Jadi ada 2 mimpi Yusuf. Mimpi yang pertama bahwa ada 11 berkas gandum akan tunduk kepada berkas daripada Yusuf. Itu mimpi pertama. Mimpi kedua, matahari, bulan, dan bintang, 11 bintang ya. 11 bintang itu akan sujud menyembah kepada dia. Jadi itu yang mendasari kenapa Yusuf ya dipilih, dan mimpi itu. Jadi kadang-kadang kita melihat bahwa ada nubuat yang Tuhan berikan kepada seseorang, dan itu memang harus tetap diuji, dan Tuhanlah yang menguji Yusuf. Tuhanlah yang menguji Yusuf. Jadi kalau kita lihat kisahnya, Yusuf ini akhirnya dijual ya. Jadi waktu itu dia disuruh oleh Yakub untuk menyusul daripada 11 kakaknya. Pada saat itu dia katakan bahwa ya datanginlah kakaknya, bukan 11 ya 10, karena Benyamin di rumah. Jadi waktu itu dia menyusul kakaknya, dan waktu itu karena mimpi tersebut kakak-kakaknya mempunyai rencana yang jahat ya Bapak Ibu. Istilahnya kalau bahasa Ibrani itu lason hara, dia punya pikiran negatif buat Yusuf. Jadi waktu itu Yusuf merasa dia sendirian dan kakak-kakaknya adalah membencinya. Jadi kalau kita lihat sejarah daripada anak-anak Yusuf itu Israel, itu ada dari Lea ya, ada dari Lea, kemudian dari Rahel, istri yang dikasihnya. Jadi dia menunggu sampai 10 tahun ya baru dia mendapatkan Rahel, kemudian Bilha dan Zilpa. Jadi kalau kita lihat dari susunan anak itu memang Rahel akhirnya mengandung di usia tua daripada Yakub. Jadi di usia tua dia baru mengandung Yusuf, dan pada saat dia melahirkan Benyamin dia meninggal ya, Rahel meninggal. Makanya dulu Benyamin sebelumnya kan disebut Bet-Oni ya, anak kesedihan. Tapi saat itu Tuhan ganti jadi pusaka, anak pusaka Benyamin. Nah ini yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa Tuhan memilih dari apa yang tidak pernah kita lihat ya. Jadi pada saat itu Yusuf, kalau singkat cerita, Yusuf akhirnya dijual. Sebenarnya waktu itu mereka punya pemikiran, kalau kita baca di kisahnya kan, Ruben menolong daripada Yusuf, janganlah kau membunuh, tapi taruh saja di dalam sumur, baru kita tinggalkan. Tetapi Ruben
itu nggak bertanggung jawab, dia pergi. Akhirnya Yehuda berinisiatif untuk menjual Yusuf. Artinya inisiatif ini yang dipunyai oleh Yehuda, sehingga akhirnya Yusuf dijual ya Bapak Ibu dengan harga 20 sikal perak waktu itu, dan akhirnya dia diambil oleh istri Potifar ya. Diambil oleh Potifar, dan dia ada dicoba oleh istri Potifar, dan akhirnya dia dipenjara ya. Jadi kalau kita lihat kisah Yusuf, awalnya indah ya, karena dia memiliki mimpi yang luar biasa ya. Kadang kita juga melihat ya, kadang kita merasa kok kita nggak ada di mimpi kita tidak ada di hal yang kita bayangkan sebelumnya. Tapi janji Tuhan bahwa Yusuf akan diberkati, Yusuf akan menjadi tuan bagi bangsa Israel itu kita lihat ya. Jadi waktu itu memang Yusuf di penjara. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, dia di penjara cukup lama, 10 tahun, karena dia difitnah oleh Potifar. Jadi kalau kita lihat, kalau orang bersalah sekarang ya sudah wajarnya dihukum karena korupsi. Kita lihat bangsa negara kita, tapi ini Yusuf tidak melakukan hal yang dia lakukan. Masih ada, ini kebalik ya. Artinya mimpi daripada Yusuf kejadian. Artinya Yehuda menyebut Yusuf sebagai tuannya, atau dikatakan di sini kalau saya lihat kita dalam bahasa Ibrani Adonia artinya tuanku. Jadi bukan berarti kita kadang ada pelafalan pakai H, tapi kalau ini Adonia, oh my Lord, tuanku. Jadi di sini dikatakan bahwa mimpi yang Yehuda yang sangkali mimpi Yusuf itu akhirnya kejadian Bapak Ibu. Jadi ini yang menjadi akar kata Faigas, yaitu mendekat. Jadi waktu itu sudah tidak ada lagi karena dia harus membela Benyamin, tidak ada lagi kata untuk mundur. Jadi di sini dikatakan di Bereshit Rabbah 93 ayat 6 dikatakan Yehuda giving himself to forward. Artinya kalau kita lihat Yehuda di sini pada saat dia mohon izin kepada Yakub untuk membawa Benyamin, itu bisa kita lihat ya kalau kita lihat ini Yehuda ini sungguh istilah orang zaman sekarang adalah pasang badan ya Bapak Ibu. Ini saya bacakan. Waktu itu memang Ruben juga berkata kepada ayahnya. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh jika ia tidak membawa kepadamu. Jika Benyamin tidak dibawa, serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka ia akan kubawa kembali kepadamu. Dan itu yang Ruben berikan kepada Yakub. Tetapi Yehuda ini luar biasa. Dia katakan di ayat Kejadian 43, ini sebelum Faigas, itu di ayat 8 ya. Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia, engkau boleh menuntut dia daripadaku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Artinya Ruben menyerahkan dua anaknya, tetapi
Yehuda menyerahkan dirinya. Artinya inilah istilah orang yang pasang badan. Artinya Yehuda, kalau kita lihat di sini, Yehuda sudah berubah, Bapak Ibu. Yehuda tidak seperti dulu lagi yang dia tidak care kepada keluarganya, tapi dia sekarang ini yang membela Benyamin. Jadi kalau di sini dia, kalau pembahasan orang hakim ya, hakaim itu ya udah bersiap untuk perang. Nah ini kalau dari Rabbeinu Baka, Paikas itu artinya, kalau beresit Raba ini yang saya ambil dari bahasa Inggris ya, ini ada 3 arti daripada he approach Yosef, dia mendekati Yosef. Judgment artinya dihakimi, kemudian rekonsiliasi, dan terakhir itu perang. Jadi cuma ada 3 yang ada pada saat kondisi Yehuda. Jadi dia tidak ada pilihan lain, dia harus membebaskan Benyamin karena dia sudah berjanji kepada Yakub, dan ada 3 yang harus dia tawarkan. Artinya Yehuda udah nggak mau ambil pusing ya, dia cuma ada 3 bahwa dia harus bernegosiasi, itu ya rekonsiliasi atau berperang, dan dia harus dihakimi. Jadi dia udah artinya udah all out lah. Oke, kemudian next. Nah ini Nabi Nubai mempunyai next. Ya, ini arefut, bukan arefut. Arefut itu artinya dia itu care each other lah ya. Artinya kita lihat bahwa Yehuda itu tetap dia memikirkan Benyamin ya. Jadi inilah yang menjadi ajaran dari dulu, bahwa Tuhan memberikan contoh kepada kita harus memiliki jiwa arefut ya. Jadi jiwa arefut ini jiwa yang artinya dia melakukan untuk orang lain ya, terutama untuk saudara-saudaranya. Jadi di sini dikatakan Yehuda told Yosef, we are the Jew and Benjamin is a young member of our people. Whenever one Jew is the danger spiritually, it is incumbent on all Jew in their power to save him, dan return him safely to his father Hasem dan Torah. Jadi kalau kita lihat di sini, arefut itu suatu istilahnya kebersamaan ya. Artinya dia merasa kalau ada satu pun dari anggota keluarganya yang harus diselamatkan. Ini mengenai kepada kita ya. Artinya kita dalam satu komunitas juga pasti memiliki istilahnya tetap dalam kawanan. Iya, tetap dalam kawanan, artinya memiliki tanggung jawab bersama ya. Jadi kalau kita sekarang dari komunitas, ada yang sudah menjadi kasan, ada yang sudah membaca Torah, dan juga melakukan aktivitas sebagai istilahnya komunitas, itu yang benar-benar itu menandakan bahwa kita arefut ya. Artinya kita saling istilah care each other ya. Artinya ya memang kita harus rapikan ya administrasi. Jadi administrasi nanti Pak Jubrison, Pak Sekjen ya harus administrasi, karena kita juga lupa ya di komunitas kita kapan berulang tahun, siapa yang mendapatkan berkat ya. Jadi tanggal lahir juga bukannya itu sesuatu ya, tapi itu penting ya, kita melakukan hal-hal kecil dulu baru mendapatkan hal besar ya. Jadi ya say something kepada teman-teman lah, satu komunitas itu penting, karena
kita merasa dirangkul Bapak Ibu, kita merasa kita tidak sendiri. Jadi ini nanti saya bersama Pak Jubrison ya, saya belum ngomong juga, kita akan rapikan administrasi, artinya walaupun kita hanya memberikan ucapan selamat, tapi itu yang membuat kita semakin istilahnya bersama-sama ya, bersama-sama. Dan ini yang dilakukan oleh Yehuda terhadap Benyamin, walaupun dia secara frontal sudah pasang badan, dan kalau saya lihat ini yang menjadikan kita boleh mengikuti. Kalau ini saya ada gambar, nggak kelihatan ya, next. Ini ada gambarnya, jadi kita saling bergandengan tangan Bapak Ibu. Artinya bukan berarti yang besar, dari kecil juga kita harus sama-sama saling bergandengan tangan ya. Oke, kemudian itu ini sih dari Rabi Nubaya juga saya ambil. Ini dari Imamat ya, Pak Tikno Imamat, Pak Parno Imamat ya, Pak Yeka ya. Dan mereka akan jatuh tersandung seorang kepada seorang seolah-olah hendak menjauhi pedang. Sungguh yang mengejar tidak ada, dan kamu tidak dapat bertahan di hadapan musuh-musuhmu. Jadinya di sini dikatakan kita harus komit dengan teman-teman